Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Ayyuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan ad-daurah asy-syar'iyyah al-'ilmiyyah dari kitab Tafsiratul Al-Khalaf bi dhabit al-usul allati man khalafaha kharaja 'an ahli salaf. Kita masih membahas pada pertemuan sebelumnya di antara dhabit daripada dhabit atau kaidah di antara kaidah para ulama yang telah dijelaskan oleh para ulama untuk membedakan ulama as-salaf dan ulama al-salaf. Dan juga beliau menyebutkan beberapa athar, beberapa aqwal, beberapa perkataan para ulama yang menerangkan tentang anjuran untuk mengikuti jalannya para salaf dalam agama. Dan di antara kalam ulama yang ditunjukkan oleh penulis adalah perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah yang menjelaskan tentang as-sunnah. Bahwasanya beliau menjelaskan as-sunnah ada 10 macam. Di antaranya adalah itsbatul qadar, menetapkan takdir. Kemudian juga di antaranya adalah beriman dengan telaga Rasulullah SAW. Demikian pula yaitu beriman dengan timbangan amalan dan juga beriman dengan Al-Quran kalam Allah dan yang lainnya. Maka apabila seseorang mengimani dengan keimanan yang yakin, yang pasti, tidak ada keraguan dalam masalah ini, maka dia termasuk di antara bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di sana ada firqah-firqah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mengimani tentang masalah takdir, yang tidak mengimani tentang masalah yakni Al-Quran kalam Allah. Di antara mereka ada yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, sebagaimana kelompok Jahmiyah dan juga kelompok Mu'tazilah. Kemudian juga di antara ciri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Ali bin Madini, bahwasanya siapapun yang berucap dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, kemudian dia memahami dengan pemahaman para ulama, maka dia termasuk di antara sejumlah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang berikutnya kita masuk kepada perkataan Al-Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah. Iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ila qawlihi wa qala al-imam Ibnu Qutaybah rahimahullah ashabul ashabul hadis kulluhum mujma'un ala anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun
وعلى أنه خالق الخير والشر وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق وعلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة وعلى تقديم الشيطان وعلى الإيمان بعذاب القبر لا يختلفون في هذه الأصول ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وبغضوه وبدعوا وهاجروا. Nah, di antara akal yang dinukilkan oleh penulis adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala di dalam kitab Ta'wilul Mukhtalafil Hadits pada halaman 64. Al-Imam Ibnu Qutaibah, beliau termasuk di antara imam Ahlus Sunnah dan namanya adalah kunyahnya Abu Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Jadi kunyahnya Abu Muhammad. Ya, namanya Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Danyuri. Ini nama asli Ibnu Qutaibah. Nah, beliau mengatakan tentang pokok di antara pokok atau usul di antara usul Ahlus Sunnah atau usul di antara usul Ahlul Hadits. Beliau mengatakan ashabul hadits kulluhum mujmi'una. Para ahlul hadits, para ulama ahlul hadits, karena di antara nama lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ahlul hadits. Selain daripada al-firqatul najiyah, at-taifah al-mansurah, ya, sawadul a'zam, semua ini adalah hakikatnya satu. Kata beliau, ashabul hadits, para ahli hadits, kulluhum mujmi'una, semuanya telah sepakat, telah ijma'. Di atas apa? Nah ini, kita kan sudah tahu bahwasanya sumber beragama kita Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula mereka telah ijma'. Di antara perkara yang menjadi ijma' para ulama ahli hadits, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah anna masyaallah kana, bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan ini termasuk di antara tingkatan daripada tingkatan takdir, yaitu al-masyiah. Allah berkehendak. Kapan Allah berkehendak, bagaimana Allah berkehendak, ya. Seperti misalkan sifat turun. Kapan Allah turun, bagaimana turunnya Allah, ini berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan Nabi Muhammad, kapan Allah berkehendak, ya. Atas segala yang terjadi bagi makhluk itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada kehendak Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Tidaklah kalian memiliki kehendak di dalam melakukan sesuatu melainkan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara hal yang menjadi sepakatan para ulama ahli hadis adalah masalah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasha' la yakun, dan apapun yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Yang menyelisih daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini kelompok siapa? Murji'ah atau Qadariyah? Qadariyah. Mereka mengingkari masalah takdir, tidak ada kaitannya dengan kehendak makhluk, antara kehendak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun dalil sangat banyak dari Al-Qur'an, dari Sunnah tentang masalah masyiah. Wa ala annahu, yang kedua, kata Imam Ibnu Qutaibah, wa ala annahu khaliqul khairi wasyarr, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta kebaikan dan keburukan. Jadi bukan hanya Allah menciptakan yang baik tapi juga yang buruk.
Allah menciptakan terjadinya musibah dan ada nikmat. Ya. Semuanya adalah merupakan bagian dari ciptaan Allah. Nah, namun ciptaan Allah bagi manusia mungkin buruk. Dapat musibah, dapat penyakit. Tapi di sana ada hikmah. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian keburukan untuk menguji keimanannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mengangkat derajatnya, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian cobaan adalah untuk menggugurkan dosanya. Semua berkisar dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk di antara pokok adalah bahwasanya Allah adalah pencipta kebaikan dan keburukan. Ya, ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, adapun ada kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Allah hanya menciptakan kebaikan. Ini keliru. Dan yang ketiga, di antara pokok daripada Ahlussunnah kata Imam Ibnu Qutaibah, wa 'ala anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq. Dan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Siapa yang meyakini Al-Qur'an makhluk? Kelompok siapa? Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Pengikutnya Jahm bin Safwan yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Dan para ulama telah membahas dalam kitab-kitab akidah masalah Al-Qur'an kalamullah. Kemudian berikutnya wa'ala. Yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat adalah wa'ala anna Allah ta'ala yura yaumil qiyamah. Yang keempat termasuk di antara pokok daripada pokok sunnah Ahlussunnah wal Jamaah, atau termasuk di antara aqidatul ahlul hadis, anna Allah ta'ala yura yaumil qiyamah, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dalilnya sangat banyak dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari ijma' para ulama. Adapun dalam Al-Qur'an di antaranya Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wujuhun yawma idzin nadirah, pada hari wajah-wajah berseri-seri, ila rabbiha nadirah, karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil jamaah, nikmat paling belik, paling nikmat setelah tanah surga melihat wajah Allah taala. Jangan singkap jemaah tirai sak selamanya penasaran mumi wajah Allah kalau tampakkan dari kiamat. Bentuk aslinya. Wah nikmat tanah surga tambah malik nikmat nyeriyo wajah Allah taala. Ya. Nas'alullah alla yuharrimana an-nadhar ila wajhillah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk orang yang bisa melihat wajah Allah. Jadi mereka berbahagia pada nengok penduduk surga atau surga. Ya. Jadi kemudian ketika mereka melihat wajah Allah, mereka semakin bahagia penduduk surga. Tambah bahagia lagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tambah senang. Nah, kemudian juga dalam hadis Nabi sebutkan bahwasanya innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Pada satu malam Nabi duduk dengan para sahabat, tokoh-tokoh. Lek malam bulan purnama. Tiba-tiba Nabi melihat menunjukkan ke arah bulan. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah, melihat wajah Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Artinya begitu jelasnya, begitu terangnya penglihatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Sebagaimana kita melihat bulan. Ada yang berdesak-desakan. Tidak nara. Coba kalau datang artis. Ya. Tapi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berdesak-desakan. Semua dapat melihat. Dan dalam hadis ini adalah penyerupaan dalam hal penglihatan. Begitu jelasnya, bukan berarti penyerupaan antara bulan dengan Allah. Bukan tasbihu al-mar'i bil mar'i, tapi tasbihu ru'ya bil ru'yah.
begitu jelasnya jemaah kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, terus bagaimana orang kafir? Apakah mereka akan melihat Allah? Melihat tapi penyesalan. Ada ulama, di antara ulama mengatakan mereka akan melihat tapi benar penyesalan, ibarat seorang raja. Di antara sembelih nih, datangin dia. Kalau ini rajanya, aduh nyesel banget. Terakhir, lihat rajanya yang sembelih, nyesel kan? Apa nikmat? Nyesel. Ada orang mukmin tidak? Dia akan melihat nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian juga ijma para ulama telah sepakat bahwasanya atau ulama ahlul hadis juga telah terjadi ijma bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan di sana ada kelompok yang mengingkari masalah ru'yah. Allah tidak akan dilihat. Di antaranya ada yang mengatakan Allah tidak dilihat dari atas. Di antaranya ada yang mengatakan Allah dilihat dengan penglihatan dalam hati. Tanya takwilan. Ahlussunnah tidak yakin Allah dilihat dengan mata kepala. Ini akidah kita yang kita pelajari di dunia, jemaah. Akidah yang untuk belajar yang akan menyelamatkan di akhirat, akan membuktikan siapa yang hak nantinya. Di dunia mereka belajar apa kalau dilihat, ya. Nah di situ menunjukkan bahwasanya Allah berada di tempat yang tinggi. Kalau seandainya Allah di mana-mana, tidak ada yang tinggi jemaah Allah Taala. Ya, terbukti kebenaran akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah fitrah. Nah, kemudian wa'ala taqdim syekhain, berikutnya kata Ibnu Qutaibah, termasuk di antara usul ahli hadis adalah mendahulukan syekhain. Siapa syekhain? Tony? Dalam kitab, kalau disebut dalam ilmu hadis atau kitabul hadis, syekhain Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi di sini siapa syekhain? Dalam kitab akidah? Dua syekh. Rawahu misalkan al-hadits rawahu syekhain. Telah diriwayatkan hadis oleh dua syekh, Imam Bukhari Muslim. Tapi kalau di sini siapa yang tahu? Abu Bakar dan Umar. Kalau disebutkan syekhain atau syaikhan dalam pembahasan akidah maksudnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Yaitu apa? Di antaranya adalah usul ahlul hadis, usul ahlus sunnah adalah mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam masalah khilafah. Ini usul. Tidak boleh mendahulukan Ali bin Abi Thalib bagaimana keyakinan orang Syiah dengan anggapan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ini semua alasan aja untuk merusak Islam. Ya. Sebagaimana kaum Yahudi, mereka ketika di ajaran Nabi Isa alaihissalam pura-pura masuk ajaran Nabi Isa, menjadi pengikut Nabi Isa untuk merusak ajaran Nabi Isa. Demikian pula ketika Nabi Muhammad diutus pura-pura masuk Islam menjadi Muslim padahal ingin merusak Islam. Nah, wa 'ala al-imani bi'adzabil qabri, berikutnya adalah di antara usul pokok ahlul hadis, pokok ahlus sunnah adalah beriman dengan adab kubur. Dan kita telah bahas kemarin masalah adab kubur, bahwasanya perkara yang hak berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Kemudian la yakhtalifuna fi hadhihi al-usul, mereka tidaklah berselisih, artinya mereka telah ijma' sepakat. Kalau masalah usul enggak ada mereka berselisih. Adapun masalah fikih mungkin enggak mereka berselisih? Mungkin. Ya. Mereka berijtihad, tapi masalah usul tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, maka itu perbedaan sedikit dari cabang usulnya. Seperti masalah adab kubur, apakah itu ruh dengan badan. Nah, wa man faraqahu fi syai'in minha, maka barang siapa yang menyelisihi di antara perkara usul tadi, salah satu di antara perkara usul-usul hadis, nabaduhu, lalu mereka menjauhkan usul tersebut, wa baghaduhu, dan mereka membencinya. Ini
Dia benci terhadap Abu Bakar dan Utsman, terhadap Abu Bakar, terhadap Khalifah Umar, sebagaimana orang-orang Syiah dan orang Khawarij. Wa badda'u, dan mereka membid'ahkan, wa hajaru, dan mereka meninggalkannya. Artinya mereka yakni maksudnya para ulama membenci gitu. Membenci orang-orang yang menyelisih usul tadi. Dan para ulama membid'ahkan orang-orang yang menyelisih usul tadi. Jadi ini diantara penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala. Amin. فقد ذكر هؤلاء الأئمة شيئا من أصول أهل السنة والجماعة ورتب على من خالفها أو ترك خصلة منها خروجه عن السنة وأهلها فكل مسألة خروجه عن السنة وأهلها فكل مسألة ذكرها الأئمة وقع عليها الإجماع ودلت عليها نصوص الوحيين دلالة واضحة. Baik. Kalau mu'allifu, berkata penulis setelah menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qutaibah, maka beliau mengatakan faqad dzakara haula'il a'immah, maka sungguh mereka para ulama telah menyebutkan sesuatu dari pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi enggak semua disebutkan di sini. Tadi disebutkan Ibnu Qutaibah, itu hanya di antaranya. Dan sebelumnya perkataan yakni ulama juga ada 10 sunnah. Di sini enggak nyampe 10. Ini sedikit di antara perkara usul. Dan mereka telah sebutkan dalam kitab-kitab akidah mereka. Bahkan mereka membukukan di dalam kitab akidah mereka masalah usul ini. Masalah usul ini, baik kitab yang kecil, kitab yang besar, seperti Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Demikian juga Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidatul Wasithiyah, dalam kitab Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, dalam kitab Aqidatul Tahawiyah, dan seterusnya. Sudah banyak dibahas dalam kitab Al-Aqidah. Apa yang ada di antara ini, di antaranya disebutkan oleh penulis. Rattaba 'ala man khalafaha, yakni telah menjadi ketetapan telah bagi orang yang menyelisihinya. Ini mereka menetapkan hukum bagi orang-orang yang menyelisih masalah usul. Mereka hukumi sebagai orang-orang yang ahlul bidah karena menyelisih usul di antara usul Ahlus Sunnah. Aw taraka khaslatan minha, atau meninggalkan sifat di antara sifat usul tersebut. Ya, bukan hanya 1, 2, bukan 3 atau lebih. Walaupun meninggalkan satu di antara sifat atau usul, maka sungguh dia telah meninggalkan dihukumi sebagai ahli al-bidah. Khurujuhu 'ani sunnati wa ahliha. Apa yang dihukumi oleh para ulama? Keluar dari sunnah dan dari ahlu sunnah. Jadi ini hukuman bagi orang-orang yang tidak mengikuti metode beragamanya para salaf, tidak membangun usulnya di atas usul para ulama salaf berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Nah, fakullu sudah ya? Baik. Qala fakullu mas'alatin, maka setiap masalah, artinya masalah usul. Tadi masalah misalkan melihat Allah pada hari kiamat, masalah mengenai takdir, masalah mengedepankan Abu Bakar dan Umar dalam masalah khilafah, dan yang lainnya. Maka setiap masalah dzakaraha al-a'immatu yang telah disebutkan oleh para ulama, waqa'a 'alaiha al-ijma', telah terjadi ijma'. Tidak ada satu pun perkara usul, perkara pokok yang tidak disepakati para ulama. Selain daripada Al-Quran dan Sunnah, mereka juga ijma', tidak ada boleh menyelisihinya. Maka siapapun yang menyelisih ijma' tersebut, dia bukan golongan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dalilnya sangat gamblang. Ayat, hadis, athar, sangat jelas. Ya. Kemudian mudalat 'alaiha nusus al-wahyaini dalalatan wadihah. Telah ditunjukkan perkara tersebut
oleh nas, oleh dalil dari dua wahyu dengan pendalilan yang sangat gamblang, yaitu dari Al-Quran Sunnah, bagaikan sangat jelas, bagaikan matahari di siang bolong. Begitu jelasnya dalil tentang masalah ini. Maka karena ini perkara yang sudah jelas, ya, sehingga para ulama menetapkan tidak ada udzur untuk tidak menghukumi, dia bukan termasuk daripada Ahlussunnah. Bukan orang yang jahil. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpan dari Ahlussunnah, mereka ya menggunakan dalil tapi cara pengambilan dalil enggak sahih. Bahkan ditakwil, bahkan dirubah maknanya. Nah, Ahmad wa min huna qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man khalafa al-kitab al-mustabyin was sunnah al-mustabiyadah aw ma ajma'u alaihi salaful ummah khilafan la yu'dhar fi fa hadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah. Nah, ini qala rahimahullah. Lanjut. Wa qala rahimahullah annal mukhalifina lil haqqil bayyin minal kitabi was sunnah hum inda jumhuril ummah ma'rufun bil bid'ah mashhudun alaihim bid dalalah laysa lahum fil ummati lisan sidqin wala qabulu amin kal khawarij war rawafid wal qadariyah wa nahwuhum wa nahwihim wa inna ma yatanazau ahlul ilmi was sunnati fi umuri daqiqatin tukhfa alaihi aktsarun nas. Nah, berikutnya beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Beliau sebutkan nukilan dari perkataan Ibnu Taimiyah tentang hukum orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah yang sudah jelas. Qala wa min huna qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dari sinilah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, man khalaqa al-kitab al-mustabina, barang siapa yang menyelisihi Al-Qur'an yang sangat jelas, yang sudah jelas-jelas dalilnya, ayatnya yang sangat banyak dalam Al-Qur'an, was sunnatul mustafidah, dan sunnah yang telah tersebar, sunnah yang sudah masyhur. Ya, enggak ada perkara yang tidak samar disebutkan dalam hadis. Aw ma ajma'a alaihi salaful ummah, atau telah menjadi ijma', telah sepakat di atasnya para ulama. Ya, semua sudah jelas dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Khilafan la yu'dharu bihi. Lalu dia menyelisih dan penyelisihan, ya, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, menyelisih ijma', la yu'dharu fihi, tidak diberi udzur. Tidak mendapatkan udzur, yakni untuk menolak kebenaran. Sangat dalil jelas ya. Kira-kira kalau orang sudah sampai kepadanya dalil, oh ini tahu ya, padahal dalil sampai itu kia. Nah, dan hukum bagi dengan seorang sampai kepadanya hujah dalil daripada ganti dengan seandainya kena tahu dalil, baik hukum di dunia maupun di akhirat. Tapi yang sudah sampai kepadanya hujah ini sangat jelas, apalagi perkara akidah. Maka kata beliau, fahada yu'amalu ma yu'amalu bi ahli al-bid'ah. Maka orang semacam ini dilakukan muamalah sebagaimana muamalah ahli al-bid'ah. Bagaimana muamalah dengan ahli bid'ah? Ahli bid'ah yang menyuruh kepada kebid'ahan, ya, yang menyuruh kepada kebid'ahan, mereka dijauhkan, mereka dihajar. Bahkan dahulu ahlul bidah pada masa-masa kekhilafahan, ya, mereka diantaranya ada disembelih. Seperti siapa? Jaham bin Safwan disembelih. Kenyatakan datang hari Idul Adha, berkhutbah khalifah, menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin, silahkan kalian berkorban dengan hewan kaya, dan saya akan berkorban dengan Jaham bin Safwan. Sembelih dia
bahayanya pemikirannya. Sangat lanan ialah muncul sumber musibah firqah menyimpang Islam. Nah, sampai mana untuk perlakukan isi khalifah pada masa itu. Makanya bahaya, namun penyimpangan mengakar ini akan merusak Islam, merusak sunnah. Ya, bukan hanya membuat akidah rusak, tapi runtuh Islam. Oleh karena itu, bagaimana kemenangan akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sementara akidahnya rusak? Enggak akan mungkin dalam satu waktu, ya, datang pertolongan Allah menghadapi musuh sementara akidah kita rusak. Mustahil. Syarat untuk mendapatkan kemenangan dari Allah adalah bersihkan akidah dan tauhid. Lihat bagaimana Imam Ahmad Ibnu Taimiyah ketika dihadapkan Ibnu Taimiyah dengan musibah, beliau dipenjara. Subhanallah, ujian yang sangat besar, sangat berat bagi Ibnu Taimiyah. Belum lagi kelompok-kelompok yang menyimpang pada zaman beliau bantah dalam kitabnya. Kemudian belum lagi ada ujian datang dari pasukan Mongolia. Apa yang dilakukan? Beliau sampaikan kepada khalifah, wahai khalifah. Sampai khalifah bertanya, ya Ibnu Taimiyah, apakah kita akan menang melawan Mongolia? Saya ingat pada masa Mongolia ini bangsa yang sangat bejat, sangat bengis. Sepertiga dunia yang dikuasai. Ya. Pokoknya dia datang dengan ampun, Pak. Terbantai sih bangsa Mongolia. Termasuk di antaranya mereka benci kepada Islam. Ya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, insyaallah tahqiqan wa laisa bita'liqan. Wahai khalifah, kita pasti benar. Apakah khalifah nanya sama ahli bidah pada masa? Nanya sama orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah? Ibnu Taimiyah padahal sudah di penjara. Ini menunjukkan ya ikhwah, akidah sumber kemenangan, sebab kemenangan. Ya. Tidak akan mungkin kemenangan datang dari Allah sementara kita masih berbuat syirik. Kita masih meyakini bergantung kepada selain Allah. Mustahil. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan dengan sebab Ibnu Taimiyah. Beliau babar dulu, bersihkan akidah kaum muslimin, bersihkan tauhidnya, bersihkan kesyirikan. Kemudian kita pasti menang lawan mereka. Pada akhirnya Allah menangkan. Dan terbukti dengan sebab beliau berkat fadlun minallah, Allah menangkan kaum muslimin. Ya. Demikian juga tatkala yakni ketika para sahabat nanya, ya Rasulullah, ij'alna dzata anwat kama lam dzatu anwat. Para sahabat nengok arah Tuhan adanya zatu anwat. Ini adalah Rasulullah ada tak gantung pedangnya. Sebagaimana kaum musyrikin sedang perang, ada yang mati pedangnya. Sedang berperang. Saya ada serius ya dengan musyrikin, pasukan musyrik. Ini Rasulullah ij'alna dzatu anwat, tak tergantung marah ia. Pada waktu itu sahabat baru masuk Islam. Ini syirik nih. Dia mungkin menang. Ya. Itu artinya apa? Kesyirikan merupakan sumber musibah, datangnya musibah bala. Dan tidak akan pernah ada kemenangan tanpa tauhid dan akidah yang sahih. Nah, makanya kita mengatakan dengan sabar terus berdakwah dengan yakin, insyaallah Allah akan menangkan. Bis-sabri wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin kalian akan mendapatkan keimaman dalam agama. Sungguh nikmat kejayaan Islam pada zaman jamaah. Ya, yang hidup 6 abad di atas kejayaan Islam. Sampai-sampai guru ngaji gajinya belet-belet zaman itu. Mungkin kita lebih 1 juta. Ya. Bagaimana Islam jaya? Ketika sunnah dijaga, ketika akidah dijaga, ketika tauhid dijaga. Di Andalus, negara Andalus ini tahu kan? Spanyol. Di antara bagian Andalus Spanyol. Itu dulu negara, yakni pada zaman kekhilafan Islam, termasuk di antara bekas peninggalan Islam. Masjid Al-Qardafa yang dibangun oleh khalifah si megahnya, mungkin sambelean
daripada Masjid Al-Istiqlal. Syekhuna Abdullah bin Mar'i menggambarkan, masjid, wallahi kami menangis melihat peninggalan Islam di Andalus. Itu lagi sumber ilmu pengetahuan. Dengan kafir datang beraja, dengan Nasrani datang beraja, ilmu umum, ilmu matematika, ilmu semua penemuan dari Islam. Lebih-lebih ilmu agama. Muncullah di sana Ibnu Hazm Al-Andalus, Abu Hayyan Al-Andalusi, ulama-ulama besar jemaah. Ibadah Nabi di masjid dan tokol. Bayangkan. Jadi mulazamah di masjid. Nengka para sahabat dan mulazamah di masjid. Dari masjid mengeluarkan orang-orang sekelas Abu Bakar dan Umar Utsman. Orang-orang hebat. Ya, jadi ini merupakan sebab di antara sebab untuk menguatkan kaum muslimin, yaitu dengan akidah yang sahih. Baik, wa qala rahimahullah taala, dan berkata juga Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, anna al-mukhalifin lil haqqi, bahwasanya orang-orang yang menyelisihi kebenaran, al-bayyin yang sudah jelas, minal kitab wa sunnati, dari Al-Quran dan Sunnah, hum inda jumhuril ummah ma'rufuna bi bid'ah. Mereka menurut mayoritas para ulama ahlu sunnah dianggap bid'ah. Artinya apa? Sesuatu yang sudah jelas, kemudian karena ini sudah jelas berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, ya, maka sesuatu yang jelas ketika diselisih disebut dengan bid'ah. Disebut dengan bid'ah. Kemudian juga masyhurun alaihim bid-dhalalah, telah dipersaksikan loh ini sesat loh. Ini perkara yang sesat, menyimpan dari Al-Quran, dari Sunnah, sangat jelas. Ya. Laisa lahu fil ummati lisan sidqin wala qabuli 'amin. Maka tidak ada mereka bagi para ulama lisan sidqin, yakni lisan kebenaran dan tidak pula menerima secara umum. Ya, maksudnya adalah orang yang membawa perkara baru atau menyelisih sunnah nggak bisa diterima karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa dibenarkan. Lah gimana mau dibenarkan orang perkaranya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Sekarang contoh kecil masalah Maulid bid'ah, ya, nggak ada dalil yang nggak pernah dilakukan. Atau misalkan dalam masalah yaitu tidak beriman dengan takdir, tidak beriman dengan adab kubur, dalilnya jelas, ya. Demikian juga ijma' para ulama sangat jelas. Baik, siapa contoh kelompok tersebut? Kata beliau, kal khawarij, seperti kelompok khawarij. Siapa khawarij? Nah, kenapa disebut dengan khawarij? Khawarij disebut dengan khawarij li khurujihim an amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Disebut dengan khawarij karena mereka keluar dari kepemimpinan yang sah, pemimpin yakni Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam masalah tahkim. Jadi ada sekelompok pada zaman Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan masalah tahkim. Nah, ini kelompok Al-Khawarij. Kemudian kelompok ini jadilah sebuah firqah dan memiliki banyak nama. Di antara nama kelompok ini adalah yaitu Al-Mariqah. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rukuna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya busur dari panahnya, saking cepatnya mereka. Dan mereka pengikutnya banyak anak muda. Disebutkan dalam hadis Sufal Ahlam. Ya. Pemahamannya dangkal, tapi semangatnya luar biasa. Makanya kita melihat orang-orang Khawarij atau teroris mereka banyak anak muda. So anak muda ingin cepat masuk surga, jihad. Nah, bahkan ada mantan Khawarij cerita, waktu kami di kelompok Al-Khawarij, di kelompok Al-Qaeda,
Jadi kami itu diundi siapa yang mau akan menggaung hari ini. Padahal dari beberapa orang di darat mereka gaung diri. Lagu pun bicara desa kena asik sikit ni mau. Saya berjihad. Oh aku main berjihad, aku main bagian kaku, aku bagian kaku. Masya Allah ini masuk surga dia tidak. Subhanallah. Padahal maksudnya iya batin dari korban. Sampai ngono apa dengan iming-iming masuk surga. Mengatasnamakan jihad, bom dengan jihad. Jihad bukan bom, bukan jihad. Ya, bukan jihad yang syar'i. Karena jihad ada aturannya dalam hukum fikih. Ada syarat-syaratnya berjihad. Nah, baik. Maka di antara contohnya adalah Khawarij. Yang mana orang Khawarij menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah, menyelisih ijma' para ulama. Di antara usul Khawarij adalah mereka keluar dari kepemimpinan yang sah, melawan pemerintah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah Rawafid, kelompok Rafidah, Syiah Rafidah. Kenapa disebut dengan Rafidah? Disebut dengan Syiah Rafidah lirabdihim imamata asy-syaikhain Abi Bakar wa Umar. Karena mereka menolak, karena kalimat Rafidah itu dari bahasa Arab rafadha yarfudu. Rafadha yarfudu artinya menolak, marfud, yang ditolak. Maka disebut dengan Rafidah karena mereka menolak keimaman, kekhilafahan daripada Abu Bakar dan Umar. Makanya disebut dengan Rafidah. Ya. Kemudian mereka mengatasnamakan diri tasyayyu, cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Ahlul Bait, tapi tidak semua Ahlul Bait. Ya. Tapi berikutnya adalah wal Qadariyah dan kelompok Al-Qadariyah, itu kelompok yang menyimpang dari Islam. Kelompok Al-Qadariyah. Kenapa disebut dengan Al-Qadariyah? Qadariyah? Karena mereka menafikan mengingkari masalah takdir. Dan firqah Al-Qadariyah ini pertama kali dimunculkan oleh siapa? Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Ini yang pertama kali menampakkan kelompok Al-Qadariyah. Baik. Kemudian berikutnya wanahwi dan yang semisal mereka dari firqah-firqah yang lain. Wa inna ma yatanaza'u ahlul ilmi wa sunnah. Antum ini perhatikan ini faedah. Namun para ulama, para ahli ilmi terjadi perselisihan. Ya. Sekarang semua perkara tadi itu adalah perkara yang menjadi ijma'. Namun kata beliau di sini, wa inna ma yatanaza'u ahlul ilmi was sunnah fi umurin daqiqah. Namun para ulama berselisih pada perkara-perkara yang sangat samar, yang sangat apa? Sangat rinci. Yang sulit dipahami kecuali orang-orang yang benar-benar berilmu. Takhfa 'ala katsir ala aktsarin nas. Jadi kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, para ulama telah menjelaskan dengan dalil secara gamblang masalah usul, ya masalah akidah. Maka adapun adanya khilaf, maka khilaf di situ adalah kecil di antara perselisihan. Dan masalah usul tidak ada khilaf. Yang khilaf adalah bagian terkecil. Seperti contoh, apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra Mi'raj? Ini khilaf. Apakah yang diadab itu ruh ataukah jasad? Tapi masalah usul beriman dengan adzabul qabr itu jelas. Nah, lanjut waqala al-bid'ah. Waqala wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa ma ishtahara inda ahli al-ilmi bis sunnati mukhalafatuha lil kitab was sunnah ka bid'atil khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah. Falaysa kullu mas'alatin mudallal fiha al-mukhalif wa innama madaruku dzalika kulluhu ala ma idza kanat al-mas'alatu aslan min usul ahli sunnati wal jama'ati awalan. Nah. Baik. Wa qala wal bid'atu allati yu'adu biha ar-rajul. Dan beliau berkata dan kebid'ahan yang
dikategorikan dengan kebid'ahan tersebut seorang. Artinya seorang dianggap ahli bid'ah kapan? Min ahli ahwa, mashtahara 'inda ahli ilm, yaitu perkara yang telah masyhur, yang telah tersebar menurut para ulama ahlul ilmi dengan perkara yang sunnah. Jadi satu yang sudah jelas tersebar, ma'ruf di kalangan para ulama, dalilnya jelas, hadisnya jelas, ijma juga sudah menyebutkan, maka ini adalah bid'ah. Ya, masalah bid'ah. Misalkan masalah beriman dengan azab kubur, dalilnya jelas, hadisnya jelas, ijma para ulama. Ketika ada nyelisih maka dia adalah ahli al-bid'ah. Nah, kemudian kabid'atul khawarij, seperti bid'ahnya khawarij, wal rawafid dan rafidah, wal qadariyah dan kelompok al-qadariyah wal murji'ah. Ini kelompok al-murji'ah. Siapa al-murji'ah? Kelompok al-murji'ah adalah kelompok yang disebut dengan murji'ah li'irja'ihim al-amal an musammal iman. Disebut dengan murji'ah karena mereka menanggalkan amalan dari keimanan. Maksudnya dia nara gabungan antara amalan dan keiman. Dan bukan bagian syarat amal lo bagian dari iman. Ya. Dan kalau diitlaqkan murji'ah di dalam kitab akidah, maksudnya murji'atul fuqaha. Sehingga murji'ah terbagi dua, ada murji'atu gulatul murji'ah, ada murji'atul fuqaha. Ya. Yang pertama murji'ah yang ekstrem, yang parah. Yang kedua ada murji'atul fuqaha, ada sebagian di antara fuqaha para ulama fikih terjatuh ke dalam perkaraan dalam aqidatul irja'. Jelas jemaah? Misalkan kita melakukan ibadah sholat, kita melakukan ketaatan, ini bukan syarat daripada amal. Baik? Dia hanya sekedar pelengkap ini. Jadi arah amalan lo sekedar pelengkap, sekedar sampingan. Yang benar akidah Ahlussunnah bahwasanya amalan syartun min syuruti sihhatil iman. Rukun di antara rukun iman. Amalannya bagian daripada syarat sahnya iman. Nah, ini adalah kelompok al-murji'ah. Baik. Falaisa kullu mas'alatin, maka tidak ada setiap permasalahan. Ini faedahnya. Setelah beliau menjelaskan tentang masalah usul pokok Ahlussunnah dan bagaimana hukum al-bidah, maka beliau menyebutkan sebuah faedah, yaitu falaisa kullu mas'alatin, maka tidak ada setiap permasalahan yudhallalu fiha al-mukhalif, orang yang menyelisih itu harus disesatkan. Tidak semua masalah. Tidak selalunya persoalan harus terparang dengan sesat. Tidak semua masalah kita harus mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Tidak semua masalah disebut dengan orang itu benar-benar pelaku ahli bidah. Tadi kita bahas masalah bidah, tapi min babil insaf, tidak semua permasalahan harus orang itu disesatkan. Ya, mungkin bisa keliru tanpa ada niat, tanpa ada maksud. Wa inna ma badalu dzalika kullihi, akan tapi poros dari semua permasalahan tersebut adalah idza kanatul mas'alatu aslan, jika masalahnya berporos, bermuara pada masalah pokok. Nah, jadi masalah ini. Ada permasalahan yang membuat orang itu dikeluarkan dari Ahlussunnah atau disebut dengan ahli bidah jikalau dia itu menyelisih masalah usul. Ya. Jadi kalau seandainya bukan masalah usul, maka tidak dikeluarkan dari Ahlussunnah. Atau bagian terkecil yang mengandalkan dari masalah usul ada khilaf sedikit, ini nggak boleh dikeluarkan. Ya, ketika ada ulama berpendapat bahwasanya yang diadab itu adalah ruh bukan jasad, nggak bisa dibedahkan. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Utsman, atau ada yang mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, nggak boleh dibedahkan. Kenapa? Karena bukan masalah usul. Yang usulnya apa? Utsman
posisinya khalifah ketiga, kemudian baru Ali. Itu masalah usul. Paham ya? Adapun masalah mufadalah mengutamakan, ini bukan perkara usul. Ya, masing-masing para sahabat punya keutamaan. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau, falaisa tayyib aku min su'il Muhammad. Su'il Imam Ahmad amman qala Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Utsman faqala ma yu'jibuni hadzal qawl qilahu fa yuqal innahu mubtadi'un qala aqrahu an ubadi'ahu al-bid'ah asy-syadidah qilahu faman qala Abu Bakr wa Umar wa Ali wa sakata falam yafdal ahadan qala la yu'jibuni aidan hadzal qawl qilahu wa yuqal mubtadi'un qala la yu'jibuni hadzal qawl. Nah, Masya Allah, perkataan yang sangat bagus, faedah yang sangat bagus dari kisah Imam Ahmad. Sekelas Imam Ahmad, beliau ditanya, Su'ila Imam Muhammad amman qala. Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman. Jadi masalah mufadalah. Mufadalah niki masalah mana lebih utama, bukan masalah khilafah. Khilafah ini adalah masalah usul. Faqala ma yu'jibuni hadzal qaul, aku enggak senang, kata Imam Ahmad, ucapan semacam ini. Artinya Imam Ahmad ketika disebutkan Abu Bakar, Utsman lebih utama, Umar lebih utama, saya enggak senang, kata Imam Ahmad. Ya. Lalu ketika beliau ditanya apakah orang yang mengutamakan atau melebih-lebihkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain disebut dengan mubtadi', faqala law inna mubtadi' qala akrahu an ubaddi'ahu, aku membenci untuk membid'ahkannya. Bagaimana Islam Imam Ahmad? Paham ya? Jadi belum mau membid'ahkan, ada orang yang mengatakan antara sahabat misalkan Abu Bakar, Utsman atau Ali lebih utama. Masalah mufadalah. Aku enggak suka dengan ucapan semacam ini. Kalau enggak suka yang Muhammad, apakah Anda memindahkannya? Enggak. Tidak beda. Berarti tidak setiap permasalahan ya yang bertentangan harus dibid'ahkan. Jelas itu jemaah. Tidak semua permasalahan kita harus disesatkan orang. Tapi kalau seandainya jelas dalilnya menyimpang dari Rasulullah, sesat. Enggak ada toleransi. Ya. Tidak ada apa? Mujamalah dalam beragama. Nah, qila lahu, dikatakan kepada Imam Ahmad, faman qala, maka barang siapa yang berkata Abu Bakar, Umar, Ali, wasakata, dan dia diam. Pertama Abu Bakar, dia sebutin Abu Bakar, kemudian Umar, wasakata, dan dia diam, falam yufaddil, dan tidak mengutamakan ahadan. Jadi beliau ditanya Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, bagaimana menurut Anda orang yang menyebutkan Abu Bakar, Umar, Ali? Abu Bakar, Umar, Ali. Siapa yang ada di situ? Utsman. Jadi disebutkan yakni keutamaan lebih yakni fadilah daripada Abu Bakar, Umar dan Ali. Wasakata, kan mestinya secara khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi dia diam. Apakah dibid'ahkan? Qala la yu'jibuni aidan hadzal qaul. Aku tidak senang dengan ucapan semacam ini. Apa bedanya sama yang sebelumnya? Kalau sebelum itu disebutkan masalah Abu Bakar ada, Ali ada, Utsman ada, Umar juga ada. Enggak senang juga Imam Ahmad untuk melebih-lebihkan mufadalah. Baik? Jelas? Jelas jemaah? Jelas sampai deh? Ulang. Kalau sebelumnya Su'ila Imam Ahmad, ada Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman. Ya kan? Coba antum lihat siapa yang urutannya? Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Kalau urutan khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan? Ini usul kita. Tapi ini dia utamakan, tapi bukan masalah usul, ini masalah mengutamakan lebih utama Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian Utsman. Tidak senang Imam Ahmad. La yu'jibuni hadzal qaul.
Aku nggak senang dengan ucapan semacam ini. Ditanya lagi, apakah dia mubtadi? Tidak. Perhatikan. Paham? Kedua, dia sebutkan Abu Bakar, Umar, Ali. Nggak ada lagi Utsman. Sebelumnya ada Utsman. Wasakata, dan dia diam tanpa menyebutkan Utsman. Falam yufaddil. Bagaimana menurut Anda wahai Imam? La yu'jibuni aidan hadzal qaul. Tidaklah membuatku ta'ajjub dengan permasalahan semacam ini. Ya, ditanya lagi beliau, hal fayuqala mubtadi', apakah dia mubtadi'? La yu'jibuni hadzal qaul. Ini tidak membuatku aku ta'ajjub dengan ucapan semacam ini. Artinya enggak usah dibahas. Enggak usah dipermasalahkan. Memang di antara ulama, walaupun di antara ulama ada yang mengatakan secara mufadhalah lebih mengutamakan ayat tersebut. Tapi khilafah kita semua sepakat. Ini yang perlu kita pegang. Karena di sini masalah ini adalah Khawarij, adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, adapun ini masalah yakni mufadhalah bukan bagian daripada usul. Jelas ya? Nah. Tapi kita tambahkan sedikit perkataan yang lainnya. Waqala Ibnu Taimiyah. Waqala Ibnu Taimiyah fi mas'alatil mufadalah baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma. Hadhihi mas'alatu laysat min al-usul allati yudallalu fiha al-mukhalif inda jumhur ahli sunnah, lakin al-mas'alatu allati yudallalu al-mukhalif fiha hiya mas'alatul khilafah. Subhanallah. Min babil insaf. Waqala Ibnu Taimiyah fi mas'alatil mufadalah, dan berkata Ibnu Taimiyah dalam masalah mufadalah. Mufadalah ini mengutamakan. Kan masing-masing sahabat punya keutamaan, Ali punya keutamaan, Utsman punya keutamaan. Yakni kata Ibnu Taimiyah dalam masalah mengutamakan antara Utsman dan Ali. Masalah keutamaan, ya, bukan mengutamakan dalam masalah khilafah. Masalah keutamaan antara Utsman dan Ali, kata Ibnu Taimiyah, hadhil mas'alah laysat min al-usul. Masalah ini bukan bagian dari masalah usul. Allati yudhallalu fiha al-mukhalif, yang dapat disesatkan orang yang menyelisihinya. Enggak boleh disesatkan karena bukan masalah usul. Inda jumhuri ahli sunnati, menurut mayoritas para ahli sunnah, enggak boleh disesatkan. Lakin al-masalah, akan tapi masalah adalah allati yudhallalu al-mukhalif, yang boleh disesatkan orang menyelisihinya adalah mas'alatul khilafah, masalah kekhilafahan. Kalau ada menyelisihi khilafah pertama bukan Abu Bakar, Ali, Isa, mubtadi. Kalau ada yang mengatakan khilafah setelah Umar, Ali bukan Utsman, ini sesat, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Karena masalah kekhilafahan berdasarkan hadis dan juga ijma' para sahabat. Ini masalah daripada al-usul. Nah, saya mungkin dari sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada hadis sore. Ada siapa? Ketua? Semoga kita ini selesai. Baik.